Hai, welcome back to my channel Kak Dosen Merauke. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai industri pulp atau kertas, di mana industri tersebut adalah industri Ciwi Kimia. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di video berikut ini. Nah, kita akan bahas mengenai industri pulp dan juga kertas. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai pabrik tersebut, tempatnya di mana, kemudian berdiri sejak kapan, dan apa saja yang diproduksi. Nah, jadi PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas, produk kertas, kemasan, dan juga lain-lain. Nah, perusahaan ini memulai produksi komersialnya pada tahun 1977. Perusahaan ini didirikan oleh grup Sinarmas. PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia ini didirikan oleh Mr. Eka Cipta Wijaya pada tahun 1972. Nah, kantor pusat dari Ciwi Kimia ini beralamat di Sinarmas Land, Menara 2, lantai 7, Jalan MH Tamrin, nomor 51, Jakarta. Dan pabriknya itu berlokasi di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, awalnya perusahaan ini hanya memproduksi soda kaustik. Kemudian pada tahun 1978 mesin kertas 1 dan juga mesin kertas yang kedua ini mulai beroperasi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada produk Ciwi Kimia. Jadi Ciwi Kimia perusahaan ini tuh bukan hanya memproduksi mengenai kertas dan juga pulp saja, tapi ada produk-produk yang lain. Contoh yang paling terkenal dari produk kertasnya itu adalah Sidu, Paperland, Big Boss, dan lain-lain. Nah, selain dari produk-produk kertas itu, kita bisa lihat di websitenya. Di sini pada websitenya itu ada produk-produk selain dari produk kertas yang ditampilkan. Ada alat tulis, kemudian ada bahan kimia, kertas, karton box karton, terus itu packaging dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke proses dari pembuatan kertas itu sendiri. Nah, di sini apakah teman-teman sudah tahu bagaimana sih cara dari pembuatan kertas dari kayu menjadi kertas? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kita di sini belajar bersama-sama. Jadi sebelumnya kertas itu adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Nah, serat yang digunakan itu biasanya dari serat alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Nah, sebelum ditemukan kertas, bangsa-bangsa dahulu menggunakan tablet dari tanah liat atau tanah lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dalam perabatan bangsa Sumeria, Persia, kemudian prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit, dan tulang binatang. Kemudian bahkan dibuat dari sutra, kemudian dari daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah Nusantara beberapa abad lampau. Nah, kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Misalnya sebagai kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun toilet. Nah, adanya kertas ini menjadi revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas mengenai proses pembuatan dari kertas, alangkah baik kita lihat terlebih dahulu video yang akan saya tampilkan. Hey ho pop gengs. Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan.
Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari perkembangan motorik, hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Hari ini, mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam DP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas ada berbagai macam pohon yang bergantung pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja di Amerika Utara, di mana produksi kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus globulus atau Eucalyptus grandis. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri, seperti di Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Acacia magnium. Lalu, alternatif lain ada juga nih produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal, bambu merupakan komoditi tanaman mahal loh, karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain memiliki populasi yang cukup banyak, syarat lain dari pohon penghasil kertas adalah siklus panen yang cepat. Sebut saja bambu. Umur pohon yang satu ini memiliki produktivitas yang tinggi, mulai dari umur 5 tahun, dan juga pemeliharaan yang murah. Hal ini berbeda dengan kayu seperti jati yang hanya bisa dipanen minimal saat berumur 10 tahun, bahkan 40 tahun. Setelah memasuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu, seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Ya, untung aja di industri modern udah ada alat potong raksasa kayak tadi. Kalau mau dipotong pakai kampak, kayaknya bukan cuma kayunya yang kepotong, tapi juga tangan abangnya. Nah, dalam tahap persiapan kayu ini, kulit kayu dihilangkan karena karakter yang keras dan dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itulah anggapan dari pabrik dunia modern tentang kulit kayu. Padahal ya, secara penggunaan, kulit kayu sebenarnya bisa dijadikan kertas antik seperti kertas asli Indonesia yang bernama daluang yang dianggap sebagai cikal bakal kertas di Indonesia. Proses selanjutnya kita masuk nih ke tahap bernama pulping. Di tahap pulping ini, kayu-kayu yang telah dipotong tadi masuk pada sebuah mesin raksasa untuk dimasak dalam suhu yang tinggi. Di sini ya, tekstur dari kayu akan berubah dari yang tadinya keras menjadi lembut dan berserat. Setelah itu, proses pun dilanjutkan ke mesin selanjutnya untuk melakukan bleaching untuk ngeluarin senyawa kimia bernama lignin yang bisa membuat kertas menjadi kuning. Jadi bukan cuma rambut aja yang di bleaching di salon, tapi kertas juga di bleaching, guys. Nah, untuk mengamankan metode ini, di dunia modern, metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin. Lalu, hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi, tentu aja proses ini udah aman banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Ya, meskipun warna dan teksturnya sama, bubur kertas ini gak boleh kamu maem ya, karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu ini mengakhiri hidup kamu. Saya tahu ACC skripsi itu berat. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah,
kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air, karena penggunaannya yang sangat banyak. Setidaknya ya Pop Gengs, dalam 1 kilogram kertas yang dibutuhkan ya 100 liter air dalam pengolahannya. Hah, makanya tuh pabrik-pabrik kertas gak pernah didirikan jauh dari sumber air. Nah, karena kebutuhan fantastis ini, makanya pabrik kertas modern membuat sistem penampungan sirkulasi air agar air yang sudah digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, full, kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Gak main-main, putaran roda-roda ini mencapai 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi, bagi yang pusing karena punya utang, kamu harus tahu kalau rasanya ngutangin kamu kayak nasib bubur kertas ini. Udah pusing sekaligus tertekan nungguin kamu bayar utang. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan tekanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Buset, panjang banget ya. Bayangin aja, berapa banyak buku dan juga skripsi yang gak di-ACC dengan satu gulungan raksasa ini? 1, 10, 100, atau 1 juta skripsi. Entahlah guys. Nah, untuk proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya aja untuk kertas dari bambu menghasilkan warna kuning dan bukan putih. Karena penggunaan kertas dari bambu juga beda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu tampil beda. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu pengemasan. Pada tahapan ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain-lain, yang kemudian semua kertas dikemas sesuai dengan merek. Jadi, udah tahu kan panjangnya jalan yang harus ditempuh kayu untuk jadi kertas? Mulai dari dipotong-potong, dipanas-panasin, diputer-puter, sampai dipotong-potong lagi. Jadi, jangan sampai kamu nyerah kalau kamu lagi berjuang untuk pendidikan kamu ya. Karena inget, kertas juga berjuang kok buat sampai di kamu. Iya. Dan yang terakhir, untuk mengontrol kebutuhan kertas dan juga keberadaan pohon penghasil kertas, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, beberapa perusahaan modern melakukan budidaya tanaman penghasil kertas mandiri agar produksi kertas mereka tidak terganggu dan juga mereka bisa menjaga lingkungan. Ya, semoga aja hal ini dilakukan oleh semua perusahaan besar ya, agar alam bumi kita tetap terjaga. Jadi, gak semua pohon jadi kertas. Nah, itu tadi video mengenai proses pembuatan kertas, dimulai dari kayu, kemudian menjadi bubur kertas, kemudian diberi tekanan, dimasak, kemudian jadi di blanching, kemudian menjadi gulungan atau sumbu besar kertas yang digulung menjadi satu gulungan besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai video pembuatan dari buku tulis. Nah, tadi kan video untuk pembuatan dari kayu menjadi kertas. Nah, ini pembuatan dari kertas menjadi buku tulis yang siap untuk dipakai dan juga digunakan. Halo bro. Hei, Desi, dikit-dikit dulu lah. Ini yang mana? Kata temannya? Tadi ada gue kagak jalan kemana-mana. Mungkin ganti popok kali ya. Popok. Ini masih anak-anak popok. Sesuai janji ya. Kita mau lihat popok dulu di sini. Ditulis nih. Tapi sambil lihat dulu ya. Ya. Dalam? Dalam atau mana? Siapa? Kopi dong.
Oke, lanjut ya. Tadi kan dari mural yang kita beli tadi diruling. Oke, jadi kalau buku tulis itu kita ada garis tuh. Ya, kalau nulis sesuai garis itu. Gitu. Oh, jadi dari jumlah gede kayak kecil gitu ya. Udah, nanti ada proses cover, proses staples, lagi itu staples, udah dikasih lagi. Oh, di sini mereknya apa aja? Buku tulisnya. Yang aku tahu cuma situ. Ada lain nggak sih? Oh. Oh, seperti ini ya? Rupek, Enza, Rupek bukan ya? Bukan. Kalau musik, Itu ya? Gue paling kenal Situ ya? Itu sejak tahun berapa? Kamu belum lahir? Aku juga belum lahir. Kita baru lahir ya? dari 9 tahun. Udah jelas, udah dapat suaranya kan? Dan sampai nggak dapat, kau bisa kau kartu bekas. Nah, sekarang proses pembuatan menjadi buku tulisnya. Setelah kertas dicek kualitasnya, kertas polos dicetak menjadi bergaris, lalu kertas tersebut dipotong-potong dan ditumpuk menjadi beberapa lembar. Kemudian, kertas digabung dengan lapisan cover buku yang sudah dicetak sebelumnya. Cover buku harus menarik. Cover dicetak dalam beberapa variasi dengan gambar dan warna yang catchy. Proses berikutnya adalah melipat tumpukan kertas dan cover. Kemudian cover dan kertas disatukan semua agar menjadi buku tulis seperti ini. Keren kan? Lo tau gak guys, kemarin gue tuh sempet nyobain nih masukin buku tulis ke sampul, tapi gue kalah cepet nih sama mbak sebelah gue. Gue masukin satu, dia packing udah banyak banget, udah satu tumpuk buku tuh kali ya. Setelah itu, tumpukan buku dalam plastik dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dipres untuk melindungi buku tulis agar tetap bersih hingga sampai ke konsumen. Kemudian buku tulis dilabeli sesuai dengan jumlah lembar dan banyaknya buku dan merek dagang. Nah, ini buku tulis yang udah jadi nih, keren kan? Terakhir, kita masukin ke kardus untuk dikirimin. Nah, itu dia proses pembuatan buku dari awal. Gue harap lo semua pada paham ya. Nah, itu tadi video pembuatan dari sumbu roll kertas yang digulung tadi menjadi besar, kemudian diolah, dipotong dengan ketentuan tertentu sesuai dengan kebutuhan kertas menjadi kertas untuk buku atau buku tulis yang di rolling untuk menulis. Nah, selanjutnya saya akan meringkas dari proses pembuatan pulp. Jadi proses pembuatan pulp ini terdiri atas 6 proses. Yang pertama adalah pulp preparation, kemudian ada cooking, kemudian washing, kemudian screening, kemudian oxygen delignification, dan juga bleaching. Nah, untuk proses pertama atau wood preparation ini adalah tahap di mana proses ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Selanjutnya pada tahap kedua ada cooking, di mana cooking ini adalah proses melarutkan komponen lignin dalam kayu dengan menggunakan chemicals dan juga panas. Nah, tahap ketiga yaitu washing, di mana di washing ini pembersihan pulp dari lignin yang terlarut pada proses sebelumnya. Kemudian ada screening, di mana screening ini adalah pemilihan atau pemisahan secara selektif zat-zat yang terlarut dari pulp tersebut. Kemudian tahap selanjutnya ada oxygen delignification, di mana proses ini bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih tersisa dari proses pulping. Selanjutnya yaitu bleaching, di mana bleaching ini prosesnya bertujuan untuk meningkatkan brightness atau kecerahan pulp dan juga meningkatkan kebersihan pulp serta mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih tertinggal dalam pulpnya. Nah, selanjutnya sedikit catatan bahwa tidak semua pulp itu dilakukan bleaching. Nah, tergantung jenis pulp yang akan diproduksi. Contohnya kayak tadi, pulp untuk menggunakan kayu bambu itu kan tidak menggunakan proses atau melalui proses bleaching. Nah,
makanya kertas bambu itu berwarna kuning. Nah, contohnya untuk pulp yang digunakan untuk pembuatan kertas kantong semen, maka tidak diperlukan bleaching. Nah, pulp yang melalui proses bleaching disebut bleach pulp, sedangkan yang tidak melalui proses bleaching disebut dengan unbleached pulp. Nah, untuk beberapa industri menerapkan integrated mill, sehingga setelah proses bleaching akan dilanjutkan dengan proses pembuatan kertas. Nah, jika industri kertas yang tidak terintegrasi, maka pulp yang telah di bleaching itu akan dilakukan proses pembentukan lembaran pulp yang siap dikirim ke tiap pabrik kertas. Nah, selanjutnya ini proses dari pembuatan kertas dengan dua tahap besar, yaitu wet end dan dry end serta rewinder. Dimana kalau pada wet end ini adalah proses persiapan pencampuran aditif dan pembentukan lembar kertas di mana kadar air yang terkandung masih cukup tinggi. Nah, kemudian untuk di proses atau tahap dry end itu adalah proses selanjutnya yang dapat mengeluarkan kandungan air yang tersisa. Kemudian di rewinder adalah proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan lebar tertentu sesuai dengan kebutuhan dari kertas yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya selain pabrik Jiwi Kimia ini selain memproduksi kertas, mereka juga mengedepankan mengenai pengendalian emisi. Di mana saya rangkum ada 3 pokok untuk pengendalian emisi. Yang pertama ada air, di mana Jiwi Kimia ini secara rutin melakukan pengecekan sampling untuk memastikan air limbah aman dan memenuhi peraturan pemerintah sebelum dikembalikan ke lingkungan. Nah, sejak 2018 Jiwi Kimia ini mempertahankan komitmennya untuk memastikan semua air yang dikembalikan ke lingkungan itu berada pada 10% di bawah batas nasional dan regional untuk BOD dan juga COD. Jadi perusahaan ini memastikan bahwa meminimalkan beban air limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada limbah padat, di mana limbah padat ini Jiwi Kimia berkomitmen untuk mengurangi limbah, meminimalkan jumlah limbah, dan memaksimalkan peluang untuk menggunakan kembali bahan limbah baik dalam operasi internal maupun dengan memanfaatkan mitra berlisensi pihak ketiga. Nah, selanjutnya yaitu pada emisi udara, di mana pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk pabrik menghasilkan emisi berupa pertama adalah emisi karbon dioksida atau CO2, kemudian ada sulfur dioksida atau SO2, dan juga nitrogen oksida atau NOx dan partikel halus. Nah, untuk meminimalisir dari pembuangan emisi tersebut, Jiwi Kimia ini memasang peralatan elektrostatik, presipitator, scrubber, dan sebagainya untuk mengurangi emisi udara dari aktivitas dari pabrik tersebut. Nah, perusahaan ini juga menerapkan teknologi terbaru dan peralatan pemantau emisi seperti CEMS atau Sistem Pemantau Emisi Berkelanjutan untuk memantau dan melaporkan emisi dan selalu memenuhi persyaratan dari peraturan. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai proses pembuatan kertas. Jadi dimulai dari pemotongan kayu, kemudian diolah menjadi pulp atau bubur kertas, kemudian dari bubur kertas tersebut ditambahkan bahan kimia dan juga dipanaskan atau di-cooking, dimasak, kemudian selanjutnya di tahap bleaching atau di pembersihan atau pemutihan dari kertas. Nah, kemudian berlanjut ke tahap pembuatan buku tulis, di mana dari gulungan besar atau jumbo roll itu dipotong kembali, kemudian di ruling atau digarisin, kemudian dipasangkan cover buku, terus habis itu di staples, kemudian sampai di tahap pengemasan dari produk tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa tahu bahwa prosesnya sangat panjang ya, mulai dari kayu diubah lagi sampai menjadi kertas yang siap untuk digunakan. Nah, itu tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.